Baik, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang penting, yaitu mengenai apakah wanita boleh berkhotbah atau tidak boleh berkhotbah di dalam pertemuan jemaat. Nah, ini menjadi tema yang cukup penting untuk kita teliti, karena pada zaman ini gereja terbagi menjadi dua pendapat untuk persoalan satu ini. Ada yang percaya bahwa ada yang percaya bahwa perempuan boleh berkhotbah. Ada yang percaya perempuan tidak boleh berkhotbah, begitu. Nah, sebagian yang percaya perempuan boleh berkhotbah tentu mengizinkan wanita-wanita bahkan sampai pada titik untuk menggembalakan jemaat, begitu. Nah, ini menjadi penting karena begini, jikalau ternyata perempuan boleh berkhotbah di dalam Alkitab, jikalau perempuan boleh berkhotbah di dalam Alkitab, maka semua kritik dari orang-orang yang berkata perempuan tidak boleh berkhotbah, semua ajaran mengenai perempuan tidak boleh berkhotbah, itu menjadi ajaran palsu. Tetapi jikalau seandainya kita temukan bahwa perempuan ternyata tidak boleh berkhotbah, maka semua gereja yang mengizinkan perempuan berkhotbah, artinya gereja tersebut telah melakukan kesalahan yang besar. Bahkan jikalau seandainya kita bergereja di mana perempuan berkhotbah, diizinkan berkhotbah, maka kita telah bergereja di tempat yang salah, kan seperti itu. Jadi hari ini kita akan meneliti dari Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan tentang permasalahan ini. Dan sebelum kita meneliti lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami diizinkan untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya Engkau menganugerahkan hikmat bagi kami agar kami dapat semakin dewasa iman dan menemukan kebenaran ketika kami mempelajari firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh tentang persoalan satu ini, apakah wanita boleh berkhotbah atau tidak boleh berkhotbah, terlebih dahulu kita harus membereskan permasalahan pendapat sebagian orang yang berkata bahwa jika perempuan tidak boleh berkhotbah itu berarti ada perbedaan derajat di antara laki-laki dan wanita, tidak setingkat derajat mereka. Coba kita lihat dalam Galatia 3:28. Dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus berkata bahwa wanita dan laki-laki satu di dalam Kristus Yesus. Mereka punya derajat yang sama, mereka sama-sama orang diselamatkan, apalagi mereka sama-sama manusia, begitu. Jadi antara laki-laki dan wanita tidak ada perbedaan derajat, tidak ada laki-laki lebih unggul dibandingkan wanita, itu tidak ada, begitu. Di dalam Alkitab dengan tegas dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau begitu, ketika kita membahas apakah wanita boleh berkhotbah atau tidak boleh berkhotbah, ini sebenarnya bukan permasalahan derajat, karena Alkitab dengan tegas berkata wanita dan laki-laki itu satu di dalam Kristus Yesus. Kalau begitu, apa yang sedang dibahas mengenai perempuan boleh khotbah atau tidak boleh khotbah? Yang sedang dibahas adalah mengenai perannya, mengenai peran seorang wanita, begitu. Ya, walaupun laki-laki dan perempuan punya derajat yang sama, tapi mereka punya peran yang berbeda. Dan ini harus diakui bahwa Tuhan menciptakan mereka dengan dua peran yang berbeda. Dan saya rasa normalnya manusia tahu bahwa laki-laki dan wanita punya peran yang berbeda, begitu. Jadi ketika kita menyinggung isu mengenai apakah wanita boleh berkhotbah atau tidak boleh berkhotbah, ini kita sedang menyinggung isu mengenai peran seorang wanita di dalam pertemuan jemaat. Jadi bukan derajat. Ini perlu digarisbawahi, karena wanita dan laki-laki itu punya derajat yang sama. Yang kita singgung adalah mengenai perannya di dalam pertemuan jemaat. Apakah peran seorang wanita dalam pertemuan jemaat itu sama dengan peran seorang laki-laki di dalam pertemuan jemaat? Kan begitu. Nah, kita akan lihat apakah seorang wanita boleh berkhotbah atau tidak boleh berkhotbah. Nah, kita akan mulai mungkin dari 1 Timotius. Dari 1 Timotius pasal 2 ayat ke-11 sampai 14. 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki.
hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula Adam yang tergoda, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14 sudah sangat jelas berkata bahwa perempuan harus berdiam diri dan menerima ajaran, dan dia tidak diizinkan mengajar dan tidak diizinkan memerintah laki-laki. Ini harus dipahami dalam konteks pertemuan jemaat umum. Kenapa? Karena dalam konteks pertemuan jemaat umum di mana laki-laki dapat hadir di sana beserta dengan perempuan hadir bersama-sama untuk berjemaat bersekutu, dalam konteks seperti itu perempuan tidak diizinkan untuk mengajar, tidak diizinkan untuk memerintah laki-laki, begitu. Jadi harus dipahami dalam konteks demikian. Karena begini, sebenarnya di dalam Alkitab diberitahukan bahwa perempuan bisa mengajar, tetapi dalam konteks-konteks tertentu. Kita coba lihat ya, di dalam Titus pasal 2 ayat ketiga dan keempat. Dikatakan gini, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik kan berarti sama dengan mengajar. Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi dalam konteks-konteks tertentu perempuan boleh mengajar. Contoh dalam konteks dia mengajar perempuan, begitu. Dia mengajar sesama perempuan, itu boleh, begitu. Apalagi mengajar anak-anak tentu sangat boleh, begitu. Tetapi dalam konteks pertemuan jemaat umum di mana laki-laki hadir di sana, Paulus katakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11, perempuan harus berdiam diri, harus menerima ajaran dengan patuh dan tidak boleh mengajar dan tidak diizinkan memerintah laki-laki. Begitu. Jadi dalam konteks demikian perempuan tidak boleh mengajar. Nah, tidak boleh mengajar sih sama dengan tidak boleh berkhotbah, begitu. Karena berkhotbah adalah bagian dari mengajar. Begitu. Dan apa alasan Paulus berkata seorang perempuan tidak diizinkan untuk mengajar di dalam pertemuan jemaat umum di mana laki-laki hadir di sana? Alasannya sederhana. Alasannya adalah karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi alasannya bukan karena Hawa atau perempuan di abad pertama di zaman Paulus itu belum bersekolah, belum berpendidikan, sehingga tidak dapat berkhotbah di tengah jemaat. Beda dengan zaman sekarang, perempuan sudah sekolah, berpendidikan, sehingga mereka bisa khotbah di dalam jemaat. Bukan, permasalahannya bukan permasalahan kultur di sini. Bukan permasalahan kultur, bukan permasalahan wanita sudah sekolah atau belum sekolah. Permasalahannya adalah karena penciptaan, begitu. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ini permasalahannya, begitu. Jadi alasannya adalah karena penciptaan. Karena ketika kita melihat catatan penciptaan, kita melihat bahwa Adam diciptakan pertama dan dijadikan pemimpin oleh Tuhan. Dia dijadikan pemimpin dan barulah Hawa diciptakan menjadi penolong, kan begitu. Jadi Adam sebagai pemimpin, Hawa sebagai penolong. Jadi karena alasan ini Paulus mengargumentasikan bahwa seorang perempuan tidak boleh mengajar di dalam pertemuan jemaat. Kenapa? Karena laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Begitu. Jadi alasannya bukan karena kultur, bukan karena budaya, begitu. Jadi dengan tegas Paulus katakan dalam 1 Timotius 2 bahwa perempuan tidak boleh mengajar atau tidak boleh berkhotbah di dalam pertemuan jemaat umum. Tetapi ingat, dalam konteks-konteks tertentu perempuan bisa mengajar. Contoh dia mengajar sesama wanita, begitu. Ya, dia mengajar sesama wanita tentu tidak dalam pertemuan jemaat umum, begitu. Karena dalam pertemuan jemaat umum kan ada laki-laki yang hadir, begitu. Mungkin dia ngajarnya di kaum wanita kah, atau dia mungkin mengajarnya di secara personal kah, secara pribadi, begitu. Nah, apalagi ditambah perintah Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Ini adalah perintah yang berlaku untuk sepanjang zaman, terutama era gereja, begitu. Sepanjang zaman terutama era gereja, begitu. Karena begini, kalau kita lihat ya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 14. Nah, ini penutup
bisa dikatakan bagian penutup dari 1 Timotius pasal 6. Dikatakan begini, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Begitu. Jadi Tuhan berkata bahwa turuti perintah ini tanpa cacat dan celah. Sampai kapan? Sampai Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, pesan Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 14 tentu merupakan pesan yang terkemudian setelah pesan di dalam 1 Timotius pasal 2 begitu. Karena kan urutannya kan 1 Timotius 2 dulu, baru 1 Timotius 6 begitu. Jadi 1 Timotius 6 ini pesan yang terkemudian setelah 1 Timotius 2. Dan pesan yang terkemudian ini memberitahukan bahwa jemaat atau semua orang percaya yang membaca surat Timotius untuk menuruti perintah ini. Perintah yang mana ini? Tentu perintah yang tercakup di dalam seluruh 1 Timotius, termasuk 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14 tadi mengenai perempuan tidak boleh mengajar. Jadi tercakup di situ, dan Paulus berkata bahwa turuti perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah. Artinya harus turuti tanpa mencari-cari alasan untuk membatalkan perintah tersebut begitu. Dan dalam gereja tidak boleh ada satu waktu di mana perintah tersebut mungkin karena konteks tertentu atau mungkin karena anggapan tertentu akhirnya perintah tersebut dibatalkan. Tidak boleh, karena disuruh tanpa cacat dan tanpa celah. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan sudah datang kembali? Jawabannya kan tentu jelas. Semua juga bisa berkata hal yang sama, bahwa Tuhan belum datang kembali sampai saat ini. Jadi karena Tuhan belum datang kembali, maka kita diperintahkan untuk menuruti perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah. Jadi jika Anda bergereja di gereja di mana perempuan diizinkan berkhotbah atau mengkhotbahi laki-laki, berarti gereja tersebut tidak menuruti perintah ini dengan tanpa cacat dan tanpa celah begitu. Nah, coba kita lihat lagi di bagian yang lain ya. Tidak hanya 1 Timotius 6, tapi kita lihat di dalam 1 Korintus 14. Ya, ini saya minta maaf sedikit karena saya sedang batuk. Jadi dalam video ini terkadang ada suara batuknya. Coba kita lihat dalam 1 Timotius pasal 14 pasal 14 ayat ke-34 sampai 37 boleh. 34 sampai 37. Dikatakan begini, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah, sekarang begini, di dalam ayat ke-34, Paulus juga mengutarakan bahwa perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Nah, ini berdiam diri maksudnya apa? Apakah berdiam diri maksudnya perempuan ketika datang berbakti dalam pertemuan jemaat mereka harus melakban mulutnya, kemudian mereka bahkan tidak boleh bernyanyi, tidak boleh menegur sapa sesama anggota jemaat? Apakah dalam pengertian itu? Tentu tidak begitu. Nah, berdiam diri di sini dalam pengertian apa? Ini dalam pengertian mengajar di dalam pertemuan jemaat. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari konteks begitu. Kita tahu dari konteks. Kita lihat konteks sebelum ayat 34. Dikatakan begini. Ayat 9 tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. So kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Jadi di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang belajar, berbicara tentang mengajar, di mana nabi-nabi bernubuat tentu adalah bagian dari mengajar kan begitu, untuk gereja-gereja yang hidup di abad pertama begitu. Bernubuat pada saat mereka bernubuat itu adalah bagian dari mengajar, dan yang lain belajar dari nubuat-nubuat mereka. Jadi konteksnya di ayat sebelumnya tentang belajar.
Dan bagaimana dengan ayat 34 sampai 37, 34 sampai 37 juga sama, konteksnya adalah tentang mengajar. Apalagi di ayat 36 misalnya dikatakan, atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu saja kah firman itu telah datang. Jadi konteksnya jelas, konteksnya adalah mengenai mengajar. Begitu. Jadi perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat itu dalam pengertian mengajar. Begitu. Oke, jadi jelas Paulus berkata perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat dalam konteks mengajar. Jadi Paulus sama dengan 1 Timotius senada suratnya dengan tegas memberitahukan bahwa perempuan tidak bisa mengajar dalam pertemuan jemaat. Nah, apakah perintah dalam 1 Timotius 14 ini hanya berlaku untuk abad pertama, begitu? Hanya berlaku untuk abad pertama, hanya berlaku karena perempuan waktu itu belum bersekolah, atau apapun alasannya, karena kultur budaya dan lain sebagainya. Apakah demikian? Nah, sama dengan 1 Timotius pasal 2, 1 Korintus 14 juga merupakan perintah yang berlaku untuk semua orang percaya sepanjang zaman, terutama zaman gereja. Karena kita kan sedang berbicara untuk era gereja, begitu. Tapi semua zaman juga sama sih, begitu. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Dikatakan begini, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Surat Korintus dibuka dengan sebuah salam dari Paulus kepada jemaat Korintus. Perhatikan di sini dikatakan surat ini ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus, kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Tetapi tidak hanya berhenti sampai situ, tetapi ternyata juga ditujukan kepada semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, jadi surat ini ditujukan juga kepada semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pesan Paulus mengenai perempuan tidak boleh berkhotbah, tidak boleh mengajar dalam pertemuan jemaat di dalam 1 Korintus 14, itu adalah pesan kepada gereja-gereja atau pesan kepada jemaat-jemaat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jikalau satu gereja tidak mengizinkan seorang wanita mengajar atau berkhotbah dalam pertemuan jemaat, artinya gereja tersebut adalah gereja yang mematuhi perintah ini, karena mereka adalah gereja-gereja yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi jikalau ada gereja yang mengizinkan seorang wanita berkhotbah dalam pertemuan jemaat, antara mereka sengaja melanggar atau mereka sebenarnya bukanlah gereja-gereja yang berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pesan 1 Korintus 14 perempuan tidak boleh mengajar, ini adalah pesan kepada gereja-gereja yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu. Jadi dari dua perikop tersebut kita sudah lihat bahwa perempuan di dalam Alkitab sangat jelas dan sangat terang tidak diizinkan untuk mengajar di dalam pertemuan jemaat karena ada laki-laki yang hadir di sana. Jadi alasan apapun yang mungkin dikemukakan untuk mengizinkan perempuan mengajar itu merupakan usaha pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu. Sekarang kita hanya dituntut untuk memilih apakah kita mau percaya apa yang Alkitab ajarkan atau mau percaya apa yang guru-guru palsu ajarkan. Begitu, guru-guru palsu menghembuskan wanita boleh berkhotbah. Alkitab mengajarkan perempuan tidak boleh berkhotbah, tidak boleh mengajar dalam pertemuan jemaat. Nah, mungkin kita lihat lagi di 1 Korintus pasal 14 ayat 37. Ini bagian yang penting. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani. Sebenarnya orang yang mendapat karunia rohani ini terjemahannya kurang tepat. Seharusnya diterjemahkan atau orang yang rohani. Jadi jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Begitu. Jadi ini adalah sebuah penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Begitu. Kita bebas memilih mau percaya apa yang Alkitab katakan atau yang guru palsu katakan. Tetapi Alkitab memberi label bahwa jika kita rohani, jika kita adalah orang rohani, jika para pendengar yang mendengar video ini dan menonton video ini adalah orang rohani, maka para pendengar, para penonton harus tahu
bahwa apa yang disebutkan Paulus di 1 Korintus 14 mengenai perempuan tidak boleh mengajar dalam pertemuan jemaat, dalam 1 Timotius pasal 2 perempuan tidak boleh mengajar dalam pertemuan jemaat, tidak boleh berkhotbah, itu adalah perintah Tuhan, dan perintah Tuhan tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dicari sebuah usaha untuk tidak mematuhi perintah tersebut, begitu. Jadi pilihan ada di tangan para penonton sekalian, apakah tetap memeluk ajaran palsu bahwa perempuan boleh mengajar, boleh berkhotbah dalam pertemuan jemaat, atau memeluk apa yang Alkitab ajarkan bahwa perempuan tidak boleh berkhotbah dan tidak boleh mengajar dalam pertemuan jemaat. Jadi hari ini kita sudah belajar, kitab terang benderang memberitahukan hal ini, bahwa perempuan tidak boleh mengajar atau berkhotbah dalam pertemuan jemaat. Kiranya pembelajaran kita dapat membuat kita semakin dewasa iman, dapat membuat kita menjadi orang-orang yang hidup benar di masa-masa akhir ini, karena masa-masa akhir adalah masa di mana penyesatan semakin dahsyat. Kiranya lewat video ini kita semua semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam iman kita, ya, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Maranatha.